الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita akan perbincangkan, yang akan kita bahas dan kita diskusikan adalah bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirku. Tema ini sangat penting sebab banyak dari manusia di hari ini telah lupa dan lalai. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara hal yang paling pasti, bahkan yang paling pasti dari kepastian, itu adalah datangnya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menamai kematian itu dengan kata-kata al-yaqin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu hingga kapan? Hingga datang yang namanya al-yaqin atau keyakinan. Maksud dari ayat ini bukan kalau kita sudah yakin kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kemudian berarti kita berhenti ibadah. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah sesuatu yang pasti terjadi, yaitu al-maut, kematian. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan, sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, seperti pada surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa, setiap yang punya nyawa, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu manusia, binatang, bahkan tanam-tanaman, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak terkecuali. Demikian pula pada surah Ali Imran 185 disebutkan dengan lafaz yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Maka hadirin sekalian, kita semua termasuk orang-orang yang memiliki jiwa, memiliki nyawa. Maka ketahuilah bahwasanya kematian pasti akan datang kepada kita, cepat atau lambat. Hadirin yang dirahmati Allah, akan tetapi sayangnya kepastian yang paling pasti ini, keharusan yang paling harus terjadi, yaitu kematian, itu banyak yang lalai, banyak yang lupa. Kenapa? Disibukkan dengan perkara dunia, dilalaikan oleh perkara dunia, kesibukan dunia. Itulah manusia.
Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambar di tanah, ada gambar bujur sangkar atau persegi panjang. Lalu kemudian beliau membuat garis dari ujung persegi panjang ini terus sampai keluar dari batas persegi panjang. Lalu kemudian beliau membuat garis-garis kecil yang tegak banyak yang mengenai garis yang panjang yang memanjang hingga melebihi daripada kotak persegi panjang. Maka Nabi mengatakan persegi panjang ini itu adalah ajalnya manusia, batas hidupnya. Adapun garis-garis kecil ini yang banyak ini itu ujian demi ujian. Artinya selama manusia hidup itu pasti akan melalui banyak ujian. Kadang baik, kadang buruk, menyenangkan, menyedihkan. Sebagaimana tadi surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami menguji kalian selama dalam kehidupan dengan keburukan atau dengan kebaikan. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun garis memanjang yang melebihi persegi panjang ini hingga melewatinya, itu adalah amalnya manusia. Bukan amal, bukan pakai ain, tapi pakai apa? Hamzah. Yaitu apa? Angan-angan mereka, khayalan mereka. Ya. Jadi angan-angan mereka lebih panjang daripada kehidupan itu sendiri. Nanti saya akan begini, nanti saya akan begini. Kalau saya kaya akan begini. Angan-angan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu yang menjadikan manusia itu apa? Lupa akan kematian. Padahal tidak ada yang hadir di sini, termasuk saya. Kalau ditanya, apakah satu saat akan mati? Pasti jawabannya apa? Iya, pasti. Tetapi kenapa sesuatu yang pasti terjadi ini tidak sering kita ingat? Kita bertindak, berbuat di atas muka bumi ini seolah-olah menggambarkan kalau kita tidak merasa akan mati suatu saat. Berbuat semaunya, dilarang, tidak berhenti, diberi nasihat, tidak mempan, berbuat semaunya, seenaknya, tanpa memperhatikan baik dan buruk, halal dan haram, lalai gitu ya. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan manusia itu begitu tenggelam dalam dunia hingga Nabi pernah mengatakan, laukana bibini Adam wadiyan min dahabin, seandainya manusia itu punya 2 lembah isinya emas. Isinya emas. Bayangkan, lembah itu tempat di antara dataran yang tinggi. Lembah, isinya emas 2 lembah. Apakah manusia berhenti? Apakah dia mempersiapkan akhiratnya? Apakah dia ingat akan mati? Tidak. Ahabba an yakuna lahu sadis. Dia berharap mendapatkan lembah yang ketiga yang isinya emas. Kapan dia berhenti? Kalau mulutnya sudah diisi dengan tanah. Artinya apa? Dalam kubur. Baru dia ingat, oh saya ternyata mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia, bahkan kita, kalau kita tanya dalam hati kita itu tidak hanya tidak ingat akan mati, tidak hanya lalai akan datangnya kematian, kita itu berusaha lari dari kematian. Betul apa tidak? Tidak ingin mati. Kalau ditanya siapa yang ingin mati cepat-cepat, ada yang mengajukan diri, Pak? Tidak ada. Semua ingin matinya belakangan.
Kalau sakit sedikit saja, panik, langsung berobat. Lari dari kematian. Bahkan orang-orang apabila dia punya harta yang banyak, dia akan berusaha mengeluarkan harta itu agar dia tidak mati. Didatangkan ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter. Ya. Bagaimana obat-obat untuk memperpanjang usia. Berusaha. Tidak ada orang yang ingin mati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang mewakili isi perasaan manusia, sikap mereka terhadap kematian, di antaranya di surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul, katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kalian berusaha lari darinya. Dan gimana Allah Ta'ala membahasakan dengan lari, bukan sekedar tidak mau mati, tapi lari dari kematian. Ibarat kematian itu sesuatu yang hidup, binatang buas yang mengejar manusia dari arah belakang, kejar. Manusia melihat binatang buas itu semakin mendekat, dia lari menjauh. Kenapa? Khawatir diterkam binatang buas itu. Lari. Bagaimana kematian itu tidak menyebut dia, tidak menyusul dia. Apa kata Allah? Sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menyusul kalian, akan menemui kalian. Bagaimanapun larinya kita seperti apa, upaya apapun yang kita lakukan, semua obat kita minum, kematian itu kalau sudah datang pasti akan menjemput kita. Tidak bisa lari, tidak ada gunanya lari. Kemana manusia sekarang, Pak? Yang paling berkuasa, Fir'aun, mati. Qarun, termasuk orang paling kaya di dunia, kemana? Tenggelam di dalam di bawah bumi dengan beserta kekayaannya. Di mana orang-orang kuat? Tinggal nama saja. Begitupun juga dengan kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian dikembalikan kepada zat yang maha tahu, yang nampak dan yang tersembunyi, yang terang, yang gaib, dan akan diberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Bahkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat 78. Ini lebih mengerikan lagi. Ya, Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya kematian itu ya la yudrikumul maut, akan menyusul kalian. Yudrikumul maut, kalian akan disusul oleh kematian. Kematian itu akan sampai ke kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kalian berada di benteng yang kuat penjagaannya. Jangan dikira, oh supaya tidak mati berlindung di benteng yang kuat dari batu, penjaganya diletakkan di tiap-tiap pintu, ada alat sensor. Siapa yang masuk diketahui, apa kira-kira kemudian tidak mati? Sekalipun kita di dalam benteng yang kuat, tetap yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kalian. Bahkan kematian itu para hadirin sekalian tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Munafiqun 10:11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan berinfaklah dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian segera, mumpung masih hidup. Sebelum apa? Sebelum datang kepada kalian kematian yang tidak bisa dihindari.
Sehingga ketika datang kematian itu, kalian lupa untuk berinfak, beramal, lalai, merasa masih punya umur. Ketika datang kematian itu, dia berkata, ya Allah, akhirkan umurku barang sejenak saja, sesaat saja, sekedar aku bisa bersedekah ya Allah, yang dengan sedekah itu aku berharap termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau sudah kematian datang, para hadirin sekalian, tidak bisa dimajukan sedikit, diakhirkan sedikit. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan barang sejenak, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa. Kalau sudah datang saatnya, ajalnya datang. Nah, maka orang seperti ini meminta, ya Allah, mundurkan sejenak, akhirkan sejenak, tangguhkan sejenak untuk bisa beramal. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan mengakhirkan, menangguhkan ajal seorang kalau sudah tiba waktunya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti atas apa yang kalian perbuat. Ada kisah para jamaah sekalian, dikisahkan oleh para ulama di kitab-kitab yang berbicara tentang orang-orang soleh terdahulu, tentang kisah-kisah yang melunakkan hati. Di antara kisah itu, kisah tentang Nabi Sulaiman dan temannya. Temannya ini sering berada di istana Nabi Sulaiman untuk membantunya dan untuk belajar agama kepada beliau. Satu hari ketika dia bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tiba-tiba ada orang laki-laki yang mana temannya Nabi Sulaiman ini tidak kenal siapa laki-laki itu, tidak pernah nampak sebelumnya, selama ini tidak pernah ada, tidak ada laki-laki, tidak ada. Anehnya, yang membuat teman Nabi Sulaiman ini takut, gemeter. Dari tadi laki-laki ini melihat ke dia saja dengan pandangan yang dingin, pandangan yang tidak lepas darinya, tidak noleh kanan kiri, tidak ngelirik kanan kiri, hanya melihat ke orang itu, ke sahabatnya, temannya Nabi Sulaiman. Wah, ini takut ya, merasa khawatir. Apa yang terjadi kemudian? Sehingga cerita, dia bilang, pindahkan aku dari tempat ini. Nabi Sulaiman ada di mana? Para hadirin, Palestina. Terbangkan aku ke India. India dengan Palestina itu berapa ribu kilo? Ribuan kilo. Ya mungkin sekitar 2.000-an kilo. Kenapa? Karena dia takut laki-laki ini. Ya, laki-laki yang tadi itu, yang hanya diam saja memperhatikan dia ini. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan angin menerbangkan temannya ini ke India. Lah, laki-laki yang tidak dikenal tadi ini ikut hilang bersama dengan terbangnya siapa? Temannya Nabi Sulaiman ke India. Esok paginya, laki-laki ini datang. Laki-laki yang aneh datang ke istana Nabi Sulaiman. Ditanya, intinya siapa kamu ini? Dan apa yang kau perbuat ya kepada temanku? Maka laki-laki ini mengatakan, ana malakul maut. Aku adalah malaikat apa? Mati. Malaikat kematian, pencabut nyawa. Aku diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyambut temanmu itu, mencabut nyawa temanmu itu. Dan aku diperintah mencabut nyawanya di India. Jadi yang tadinya apa, para hadirin sekalian, temannya takut terbangkan aku ke India. Ternyata di India itulah memang perintah Allah kepada malaikat maut untuk menyambut apa? Nyawa temannya ini. Ya memang di situ. Makanya betul.
Apabila Allah mentakdirkan kematian seseorang di satu tempat, maka Allah akan membuat sebab agar orang itu menuju tempat itu. Itu sudah pasti. Itu bisa kita dengar dari cerita orang-orang yang meninggal, yang tidak pernah dia lewat situ, tapi tiba-tiba apa? Ada sebab dia harus lewat situ. Itu para hadirin sekalian. Jadi kemanapun kita pergi, ya, di mana ditulis kematian kita, maka disitulah yang akan terjadi. Malaikat maut datang kepada kita. Sudah ada catatannya. Panjenengan meninggalnya di mana? Sudah ada. Di tempat ini, jam sekian, siang, malam. Sudah ada semua. Dan tidak pernah apa? Luput. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah tahu, ya, maka apa yang perlu kita persiapkan? Sebab yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Kapan aja bisa. Tidak ada yang menjamin di antara kita ini masih bisa berjumpa esok hari, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi. Tidak ada yang menjamin. Betapa banyak teman-teman kita, kerabat kita bertemu, dan ternyata itu pertemuan terakhir. Maka dari itu hadirin sekalian, kalau seandainya ini adalah akhir daripada kita, kehidupan kita, apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, yang pertama, rubah pola pikir kita. Ini yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara merubah pola pikir kita? Yang pertama, dengan cara menyadari bahwasanya dunia ini bukanlah tujuan. Kata Nabi, apa urusan aku dengan dunia? Aku dengan dunia ini ibarat orang yang istirahat sejenak di bawah pohon dalam satu perjalanan. Kalau istilahnya ngasuh itu apa? Istirahat sejenak. Setelah selesai istirahatnya, makan minum, kembali melanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan kita di dunia ini, Pak. Jadi sadari bahwa dunia ini bukan tujuan, tetapi hanya tempat singgah sementara. Karena tempat singgah sementara, maka jangan pernah merasa tetap di sini. Ini bukan rumah kita. Tujuan kita sebenarnya adalah apa? Al-akhirah. Ini hanya sementara, lewat sejenak. Maka pola pikir itu harus ada dalam pikiran kita. Itu. Makanya Nabi SAW terkait dengan masalah bersikap ini, beliau menasihatkan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti orang yang asing atau dalam perjalanan. Ini para hadirin. Jadi kita ini asing, kita ini sedang dalam perjalanan. Itu harus ada dalam pikiran kita, harus ada dalam benak kita. Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza, faman lam ya'mal huna nadima huna. Dunia ini negeri mengumpulkan amal, masru'atul akhirah. Apa masratul akhirah itu? Ladangnya akhirat untuk menanam, dan akhirat adalah saat menuai balasan. Maka barang siapa yang lalai beramal di dunia ini, pasti di akhirat dia akan menyesal. Kenapa dulu tidak beramal? Yang berikutnya para hadirin sekalian, seorang harus mengetahui hakikat dunia yang fana ini. Sebab dikatakan tadi di awal, kenapa manusia bisa lalai, lupa kalau akan mati? Karena mereka menganggap dunia ini besar segala-galanya. Sebab apa yang mengisi hati kita itu sesuatu yang
dianggap besar oleh diri kita. Nah, kalau kita mengerti hakikat dunia, yang ternyata dunia itu adalah kecil, hina dalam pandangan Allah, maka insya Allah dunia itu tidak akan menempati hati kita. Dunia itu tidak di hati, yang membuat kita lalai akan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah, ma saqal kafira minha syarbata ma." Seandainya dunia seisinya itu nilainya dalam pandangan Allah hanyalah senilai satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Jadi kalau panjenengan nanti pulang rumah ada nyamuk, coba ditangkap. Diambil satu sayapnya. Menurut panjenengan ada harganya enggak? Ada nilainya enggak? Satu sayap nyamuk. Ada nilainya? Kalau dijual berapa itu? Jangankan dijual, diberi saja ditolak, buat kotor. Beliau mengatakan kalau seandainya dunia seisinya ini, semua isinya, tanahnya, airnya, udaranya, semua yang ada di permukaan dan di bawahnya, itu nilainya hanya senilai satu sayap nyamuk, berarti tidak ada harganya. Maka niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang yang kafir walaupun sekedar seteguk air. Artinya kalau seandainya dunia seisinya itu nilainya senilai dengan satu sayap nyamuk, tidak ada orang kafir yang hidup. Tidak ada orang kafir yang bisa minum, bisa makan, apalagi punya kekayaan. Tapi kenyataannya apa? Orang-orang yang tidak beriman di bumi ini, dari 8 miliar yang bukan muslim secara identitas berapa? Berapa Pak? 6 miliar. Karena orang Islam itu sekitar 1,8 miliar Pak. Berarti 6 miliar ini apa? Tidak beriman ini banyak yang kaya apa enggak? Bukan hanya kaya, penguasa dunia. Apa kaitan antara hadis tadi dengan keadaan orang-orang kafir yang menguasai dunia? Apa kaitannya? Kalau seandainya dunia seisinya itu harganya satu sayap nyamuk, seperti nilai satu sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum oleh Allah. Seteguk air tidak akan. Tapi kenyataannya orang-orang kafir menguasai dunia. Berarti apa? Berarti dunia itu nilainya lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Karena tidak bernilai, maka diobral sama Allah Ta'ala. Itulah dunia. Dalam satu kali kesempatan Nabi berjalan dengan para sahabat lewat di pasar di Madinah. Di tepi jalan ada bangkai anak sapi. Bangkai anak sapi yang kupingnya ini cacat. Maka Nabi kemudian memegang kuping bangkai anak sapi ini lalu berkata, siapa di antara kalian yang mau membelinya dengan harga 1 dirham? Ya Rasulullah, siapa yang mau beli? Diberi saja, tidak ada yang mau. Apa manfaatnya? Sudah jadi bangkai. Kenapa para sahabat tidak mau membelinya, Pak? Tidak ada nilainya, sudah jadi bangkai. Apa kata Nabi? Demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah, melebihi hinanya bangkai anak sapi ini dalam pandangan kalian. Jadi dunia yang diagung-agungkan manusia itu, diperebutkan itu apa? Hina. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ayo kita lihat bagaimana cara kita memandang dunia ini sebenarnya. Remeh, hina. Nah, kalau sudah kita pandang remeh dan hina, maka jangan sampai mengisi hati kita. Baik, yang berikutnya. Setelah pola pikir ini kita bentuk dengan baik, insya Allah kita tidak akan bisa ditipu dengan dunia. Tidak akan mendahulukan dunia atas Allah. Tidak akan mengorbankan agama demi dunia. Kenapa? Remeh. Mengapa orang banyak menukarkan agama
dengan dunia karena memandang dunia itu apa? Segala-galanya. Sampai Nabi mengatakan, ya ini terjadi di akhir zaman. Betul apa enggak? Hari-hari ini banyak tidak orang menukar agama dengan dunia. Sekedar mungkin jabatan, sekedar uang. Nabi mengatakan, badiru ya bila amal salihah fitanan ka qita'il lail mudlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi ardhin minad dunya. Akan tiba saatnya nanti, ya, atau dahuluilah dengan amal soleh. Apa itu? Peristiwa-peristiwa yang membingungkan manusia, fitnah-fitnah besar. Ketika terjadi di akhir zaman, maka manusia itu paginya dalam keadaan beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya apa? Kafir. Mengapa? Karena menukar agama dengan dunia. Itu sudah disampaikan sama Nabi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana para jemaah sekalian? Ya ini, cara melihat dunia harus benar. Dunia ini pertama apa tadi? Remeh dan hina. Maka jangan sampai kita menukar agama prinsip hanya karena dunia. Jangan sampai dunia mengisi hati kita. Yang kedua apa? Yang kedua, dunia ini bukan tujuan, tetapi apa? Tempat mampir saja. Sementara. Hati kita jangan tinggal di sini, bukan. Ini hanya sarana mazra'atul akhirah. Baik. Lalu bagaimana? Mari kita lihat pada surah Al-Qasas ayat 77. Allah Ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah negeri akhirat dengan menggunakan apa yang telah Allah berikan berupa dunia kepada kalian. Jadi kalau punya dunia, cari akhirat. Punya uang untuk ibadah, punya uang untuk berbuat kebajikan, punya jabatan untuk memberikan manfaat kepada umat. Ya, punya ilmu, ajarkan kepada umat. Jadi gunakan untuk mencari akhirat. Apa itu? Dengan menggunakan dunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi dunia ini alat untuk cari akhirat. Ya, jangan sampai jadi medit, pelit, bakhil. Ya, kenapa? Ya karena dianggap tadi dunia segalanya, harta segalanya, eman. Itu. Dan jangan melupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Jadi dunia ini jangan melupakan, bukan tujuan. Cari akhirat dengan menggunakan dunia, tapi ingat jangan lupa bagian dunia. Artinya tidak haram dunia ini, boleh. Allah Ta'ala mengatakan, walladzi ya khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang di muka bumi, halal. Artinya apa di sini para hadirin sekalian? Orang kaya boleh pada boleh? Boleh, asal kekayaannya menjadi manfaat untuk cari akhirat. Orang punya jabatan boleh apa tidak boleh? Boleh, gunakan jabatan itu untuk kebaikan. Dan begitu seterusnya. Nah, ini cara hidup yang benar. Yang berikutnya, apa yang perlu kita persiapkan setelah merubah pola pikir? Yang pertama, sering-seringlah ingat kematian. Ini penting. Kata Nabi, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat yang bisa menghancurkan kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut. Panjenengan sering ingat mati atau sering ingat hidup? Oh Ustadz, eling mati, Kak, semangat ya buat gawe. Ingat mati itu diperlukan dalam semua perkara. Bahkan dalam bekerja. Kenapa? Kalau kita ingat mati, ketika bekerja kita akan jujur. Betul ya? Kalau kita berdagang di pasar ingat mati, tidak akan mengurangi timbangan. Kenapa orang itu kok kurangi timbangan? Kenapa orang itu korupsi? Kenapa dia curang? Tidak ingat mati. Kenapa hakim memutuskan sesuai pesanan? Gak ingat mati dia itu. Jadi ingat mati ini penting dilakukan pada semua keadaan. Kenapa? Mengontrol kita. Itu hadirin sekalian.
Ya. Bahkan ingat mati ini membuat kita itu ketika mendapat musibah terasa ringan. Luar biasa. Ada ucapan menarik dari Umar bin Abdul Aziz atau Hasan Al-Basri. Di antara manfaat ingat kematian itu apa? Kalau kau sedang sempit, ya, maka ingat kepada kematian itu yuwassiuka, melapangkan dirimu. Dan kalau kau sedang lapang, maka ingat kepada kematian, mempersempit dirimu. Nah, ini aneh ini. Di antara manfaat ingat mati itu apa? Kalau kau sedang lapang akan mempersempitmu, kalau kamu lagi sempit meluaskan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau kita sedang mendapat musibah, hidup terasa sempit. Ujian dari mana-mana, dari depan, dari kanan, kiri, atas, bawah. Terkait dengan keluarga, terkait dengan ekonomi, macam-macam. Kita merasa berat, merasa sempit hidup ini, betul apa tidak? Tapi kalau kita ingat mati, ujian itu terasa apa? Lebih ringan. Kenapa? Karena seberat-beratnya ujian, masih lebih berat apa? Kematian. Dan apa yang terjadi setelahnya itu lebih berat. Makanya apa? Alhamdulillah ijik diparingi masih. Makanya sering-sering ke rumah sakit kalau ada kesempatan. Ingat itu orang-orang yang sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, hanya berbaring. Padahal dia orang kaya, yang sudah mati barusan dimandikan. Alhamdulillah ya Allah. Seberat-beratnya ujian saya masih lebih apa? Ringan. Dan kalau kau dalam keadaan lapang, lagi banyak nikmat, banyak harta, ingat kematian, mempersempitmu. Maksudnya apa? Membuat kamu tidak sembarangan. Karena kebanyakan orang kalau dapat nikmat itu biasanya lupa. Ketika dapat harta banyak, ingat mati, hati-hati. Ngerem, ada remnya Pak. Itu manfaat ingat mati. Yang kedua, banyak muhasabah. Nah ini penting Pak. Kalau bisa tiap malam. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum kau dikoreksi di hari kiamat. Orang-orang terdahulu yang soleh-soleh itu Pak, kalau mau tidur itu tiap malam. Itu mereka menyediakan kertas sama pena. Sebelum tidur dicatat hari ini saya ngomong apa saja. Pagi, siang, sore. Hari ini saya melakukan apa saja, tulis semua Pak. Terus dia lihat, oh yang omongan ini sepertinya jelek ini, dosa ini. Besok tidak saya ulang. Oh perbuatan ini salah ini. Ngamuk gak jelas. Besok tidak saya ulang. Muhasabah Pak, penting sekali. Karena barang siapa yang bermuhasabah, koreksi dirinya nanti di dunia ini, koreksi, di akhirat ringan Pak, hisabnya ringan. Kenapa? Karena sudah diperbaiki di dunia. Baik, yang berikutnya. Yang ketiga, persiapan apa? Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini penting sekali Pak. Waktu itu kata Nabi, satu di antara dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. Nikmatan maghbunun fihima katsir minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia lalai, meremehkan. Apa itu? As-sihah, kesehatan, wal farah, waktu luang. Akhirnya apa? Sehat dan waktu luang itu hilang begitu saja. Makanya Nabi berkata kepada Abdullah bin Umar, ya, khud li sihatika li mautik wa min hayatika li mautik. Gunakan masa sehatmu sebelum datang sakit, gunakan masa hidupmu sebelum manfaatkan Pak. Waktu tidak berulang. Kalau kita 1 jam menyia-nyiakan waktu, tidak berbuat kebaikan, itu tidak terulang 1 jam itu Pak. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innamal insan ayyam, manusia itu intinya kumpulan hari-hari. Fakullama dzaba yaumun dzaba ba'du, setiap 1 hari berlalu berarti bagian dirinya kurang. Kita ini sudah ada ukurannya Pak, panjenengan berapa tahun? Berapa tahun? Atau kalau hari, berapa hari? Tidak berubah itu. Setiap sehari berkurang, berlalu, berarti bagian dari kita apa? Berlalu juga. Maka manfaatnya betul. Jangan lewatkan 1 saat kecuali ada kebaikan di situ Pak.
Lah apa enggak boleh kita kemudian main-main? Boleh. Boleh apa enggak boleh, Pak? Boleh. Kadang Nabi juga melakukan apa semacam permainan lomba balap kuda. Kadang beliau juga bergurau kepada keluarganya, bergurau dengan sahabatnya. Boleh, bukan enggak boleh, mau tentang, enggak harus begitu. Tapi manfaatnya betul waktu itu sebaik-baik. Yang berikutnya, ya jadikanlah atau banyaklah bertaubat kepada Allah setiap saat. Ini penting. Taubat itu tidak nunggu nanti, tidak nunggu tua, Pak. Setiap salah taubat. Ya. Dan taubat itu tidak hanya dari melakukan dosa, tapi juga dari tidak niat ketika beribadah. Sama, Pak. Allah menuntut kita apa? Kalau sholat harus khusyuk, betul ya? Kalau kita sholat khusyuk enggak? Enggak khusyuk itu sudah salah sebenarnya. Cuman Allah maafkan gitu. Jadi mari Pak, kita ini punya banyak salah. Banyak salah. Obat. Yang berikutnya, berusaha berbuat yang terbaik. Nah, gimana caranya? Kerjakan yang wajib dan sunnah, ini penting. Mumpung ada waktu, jangan cuma yang wajib, sunnah dikerjakan. Sholat, puasa, sedekah, yang wajib ataupun yang sunnah. Yang berikutnya adalah jadikan yang mubah bernilai ibadah. Mubah itu apa? Tidak dikerjakan tidak berdosa, ditinggal juga tidak berdosa dan tidak berpahala. Dikerjakan tidak berdosa tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa tidak berpahala. Seperti apa? Tidur, minum, bekerja, apa lagi? Main-main. Lah yang asalnya tidak punya nilai, niatkan untuk apa? Untuk jadi sarana kebaikan, ketaatan jadi pahala. Contoh tidur, apa niatnya? Saya tidur supaya badan sehat. Kalau sehat, bisa untuk ibadah. Maka tidurnya bernilai ibadah. Makan, apa tujuannya? Bukan sekedar kenyang, bukan sekedar menikmati rasanya yang enak, tapi agar punya kekuatan bisa digunakan untuk berbuat kebajikan. Maka makannya itu, minumnya menjadi berpahala. Pakai baju, niatnya untuk aurat, dapat pahala. Bekerja, niatnya apa? Menafkahi keluarga, jadi pahala. Ibu-ibu, Bu, masak itu ibadah atau bukan? Bukan, asalnya itu perkara yang mubah. Tapi bisa bernilai ibadah kalau apa? Tujuannya memasakkan untuk suami, untuk anak. Berbakti kepada suami, Masya Allah pahala. Jadi jangan sampai terlewat satu perbuatan yang sifatnya mubah, jadikan dia bernilai dengan niat yang baik. Baik. Yang berikutnya, perbanyak amal jariah. Ini penting sekali. Amal jariah itu amal yang kalau seorang meninggal, pahalanya mengalir. Panjenengan sudah punya amal jariah belum? Nabi mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa min salas. Kalau manusia mati, terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya apa? Ya, min waladin salih yad'ulah, anak saleh mendoakan, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, au shadaqatin jariyah, atau sedekah jariyah. Ini semua pahalanya ngalir walaupun kita sudah mati. Coba kalau kita mati, Pak, ada pertanyaan ini. Ada enggak pahala yang jariyah? Pertama anak. Kalau sudah punya anak, jadikan soleh, itu insya Allah pahala jariyah. Apa yang kedua? Ilmu yang manfaat. Tidak harus ilmu agama, Pak. Panjenengan punya ilmu dunia, misalnya ilmu dalam organisasi, bisa ngatur organisasi, atau ilmu dalam pekerjaan, misalnya bengkel, misalnya motor, ajarkan ikhlas, tidak cari balasan. Lalu orang itu pandai ilmu perbengkelan, terus dia bekerja dengan itu, maka selama dia bekerja menghasilkan uang untuk anak istrinya, dapat pahala. Jadi ilmu yang manfaat, ilmu kita apa? Terserah, yang penting manfaat. Kalau ilmu mencuri gimana? Diajarkan, ya dosa jariah. Atau wakaf misalnya, Al-Quran, AC, ya, atau apapun yang digunakan untuk ibadah. Selama benda yang diwakafkan itu masih ada, dimanfaatkan, dapat pahala. Di antaranya apa? Sumur. Sumur itu juga termasuk, Pak, jariah. Tanaman, Pak, buah. Selama dia berbuah, dimakan, baik binatang, manusia,
Kita harus tahu kita jariahnya sudah ada atau enggak. Enggak harus mahal, Pak. Alhamdulillah sekarang banyak lembaga tentunya terpercaya ada wakaf sumur. Pernah dengar ya? Muhammadiyah punya kalau nggak salah ya, wakaf sumur. Nah itu wakaf, Pak. Enggak mahal insya Allah ya. Itu wakaf. Nah, disiapkan nih sebelum kita mati, Pak, mumpung ya. Baik. Baik, yang berikutnya apa? Nah, selesaikan utang, nah, ini penting. Kalau masih punya utang segera sebelum mati, Pak, selesaikan utang. Karena utang itu mengganjal orang masuk surga. Ya, tidak akan diampuni Allah ya. Utang. Dan yang terakhir, mintalah husnul khotimah. Ini penting. Kenapa? Itu penentu, Pak. Makanya dia mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan akhirnya. Ada orang soleh kelihatannya, Pak. Sepanjang hidupnya Masya Allah ibadah. Begitu mau mati, melakukan dosa. Mati dalam keadaan berdosa. Su'ul khatimah. Minta, ya Allah, aku minta kepadamu apa? Husnul. Penting, Pak. Penting sekali. Tidak sedikit orang yang nampaknya baik, matinya su'ul khatimah. Tidak sedikit. Nah, di antara cara kita mendapat husnul khatimah selain berdoa, berusaha istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya istiqomah dalam satu kebaikan, biasanya matinya juga dalam keadaan dalam kebaikan itu. Ada orang senang sholat, matinya biasanya sedang sholat. Ada orang baca Quran senang, matinya ketika baca, itu terjadi, betul. Ada orang apalagi senang sedekah, matinya pas. Baik, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk menutup ini adzan dulu atau ada 5 menit pertanyaan? Boleh. Adzan dulu, silakan Pak, adzan dulu. Nanti mungkin 1-3 pertanyaan sekaligus kita jawab. Monggo. Adzan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan pembahasan kita, dipersilahkan apabila ada yang bertanya, insyaallah kita akan jawab. Monggo silahkan. Monggo Pak, nggih. Asmane sinten, Pak? Pak Samsul. Nggih, monggo Pak Samsul. Seandainya kita itu bersalah pada seseorang, sebelum itu utama orang itu sudah mikir, bagaimana cara kita meminta maaf. Ada yang lain? Kita kumpulkan 3 pertanyaan supaya sekalian insyaallah kita jawab. Monggo silakan Pak. Nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Jadi misalkan jika dia itu awalnya berjalan terus, walaupun yang kedua awalnya berjalan, nah itu dengan dasar barang yang disediakan itu bermanfaat atau dimanfaatkan. Jadi ya. Misalnya orang sedekah asing. Asing. Nggih. Iya. Insyaallah. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa sholat itu ada ibadah. Kalau ibadah itu yang menghadapi ibadah itu kan dari sekarang ini ada Gimana? Nggih. Nah, ini untuk di tanah air rata-rata yang percayaman ada iman itu perlu mendapatkan hak dan dulu. Nah, apabila kamu bagaimana? Kenapa? Kalau di kota kan diberikan. Dan ini kan dulu. Wah, ini menarik pertanyaannya. Ya. Nggih. Iya, menghadap kiblat. Nggih. Salam. 3 pertanyaan yang masya Allah ya. Ibu-ibu mungkin 1 Bu, sekalian ibu-ibu. Lupa saya, mohon maaf. Monggo Bu, silakan. Langsung bertanya silakan, boleh. Jadi 3 pertanyaan dari bapak-bapak, 1 dari ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan monggo Bu. Kalau misalnya sungkan ditulis boleh. Baik, sambil menunggu ya. Sambil menunggu kalau ditulis saya akan jawab. Yang pertama terkait dengan apabila kita pernah bersalah pada seseorang, belum sempat minta maaf bagaimana? Baik para hadirin yang dirahmati Allah, kesalahan itu ada 2 ya. Kesalahan yang orang itu tahu kalau kita itu bersalah sama dia, atau dia tidak tahu kalau kita bersalah kepada dia. Contoh, kita ngerasani dia ya. Nah ada kalanya yang dirasani tahu kalau kita ngerasani dia, ada kalanya dia tidak tahu kalau kita rasani. Lah apabila orang tersebut tahu kalau kita rasani, maka harus minta maaf. Tidak ada jalan lain karena sudah ketahuan. Tapi kalau kita ngerasani dia, dia tidak tahu kita rasani. Justru kalau kita ngaku, mohon maaf ya, saya kemarin ngerasani kamu begini-begini. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Tambah baik apa tambah buyar? Persahabat, tambah marah. Maka jangan ngomong. Jangan ngomong. Terus bagaimana? Berbuatlah kebaikan kepada dia, perbaiki namanya. Jadi kalau ternyata kita bohong ya, kita lurus, bersihkan namanya. Ya. Dan kita berbuat baik kepada dirinya tanpa harus ngaku kalau kita ngerasain. Diberi hadiah, didoakan ya. Nah kalau keburu mati bagaimana? Pertama, bacakan istighfar untuk dia. Jadi kita
istighfar untuk kita, untuk orang tua, dan untuk orang yang kita rasani. Itu Pak, perbanyak istighfar. Karena istighfar kita kepada orang yang meninggal itu memberi manfaat. Yang kedua, doakan dia. Ya Allah, berikan dia tempat yang terbaik di sisimu. Ya Allah, muliakan dia. Jadi kita doakan dia. Atau yang ketiga, juga bisa bersedekah atas nama dia. Ini kesepakatan ulama, bisa bersedekah atas nama dia. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang laki, ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha. Ibuku mati mendadak. Ya. Kalau seandainya bisa bicara, sepertinya mau sedekah. Kalau aku sedekah untuk nama dia, bisa enggak? Bisa. Sehingga ulama sepakat dalam masalah ini, itu bisa. Apabila bersedekah, tapi niatnya untuk orang yang meninggal, ini sepakat semua bisa. Nah, sedekah Pak. Ya Allah, sedekah ini pahalanya untuk yang meninggal. Itu. Yang berikutnya, berbuat baik kepada keturunannya atau kepada ahli warisnya. Ya, dia punya anak, ya kita berbuat baik. Sampai kira-kira dia ridho. Terus yang kelima, minta sama Allah, ya Allah nanti semoga di akhirat dia memaafkan saya. Karena tidak ada jaminan Pak ketika di akhirat. Orang itu apa? Ingin selamat masing-masing. Nabi saja, Nabi Adam itu ngomongnya nafsi. Nabi Ibrahim, diriku. Lupa dengan Nabi Ismail. Kenapa? Masing-masing takut akan dirinya. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa para jamaah sekalian? Berdoa, ya Allah, lunakkan hatinya sehingga nanti ketika di hari kiamat dia mau maafkan saya. Itu 5 perbuatan yang bisa kita lakukan. Makanya hati-hati, jangan sampai berbuat keburukan kepada orang. Susah Pak. Mending berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Tobatnya gampang. Tinggal istighfar, tidak diulangi, sudah. Tapi kalau kepada manusia, berat Pak. Kalau dia tidak maafkan, tidak bisa. Maka itu caranya 5 itu. Baik, yang kedua terkait dengan sedekah jariyah, ya betul. Jadi sedekah jariyah itu kalau kita sudah niat, maka dapat pahala. Maka selama dimanfaatkan, maka apa? Pahalanya mengalir. Bagaimana kalau kita sedekah atau wakaf misalnya, tapi tidak digunakan? Misalnya kita wakaf Al-Quran. Itu kan ada Al-Quran banyak ya. Tidak pernah dibaca. Itu Al-Quran dibaca ya. Itu kan ada yang wakaf tuh. Tidak pernah dibaca, gimana itu? Padahal namanya sedekah jariyah, berpahala selama digunakan, dipakai. Nah itulah susahnya. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu orang banyak sedekah Quran, terlalu banyak, akhirnya tidak dipakai, tidak dibaca. Nah mudah-mudahan, makanya gini, gimana ya usahakan dipakai. Al-Quran itu dipakai untuk ngaji anak-anak. Kalau lagi TPA misalnya, atau rutin Pak, ayo Pak monggo baca Quran. Kayak apa? Ramadan apa itu namanya? Tadarus. Masa baca Quran cuma Ramadan kok? Ya kalau bisa itu ya di luar Ramadan supaya ada manfaat Pak. Ya eman itu saya berdebu. Oh, tidak berdebu malah itu. Kenapa? Di dalam itu kasihan Pak. Jadi ayo kita gunakan. Ya, itu. Nah, AC ya tentu dengan musyawarah ya. AC ini kan terkait dengan ketakmiran ya. Gimana? Ya supaya manfaat ya mungkin dipakai untuk pas apa, pas acara kajian atau pas Jumatan. Karena juga terkait dengan biaya ya dan macam-macam. Intinya apa? Dimusyawarahkan. Nah, bagaimana kalau tidak digunakan? Saya tidak berani jawab ya. Mudah-mudahan seandainya tidak digunakan seperti Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus itu pahalanya bisa apa? Makanya saya tidak berani ya karena saya tidak memiliki penjelasan yang pasti ya. Kalau wakaf terus ya digunakan itu bagaimana? Mudah-mudahan dengan niatnya itu Allah jadikan apa? Jariyah, mudah-mudahan. Itu. Jadi jangan takut apa? Tidak mendapat pahala jariyah. Yang terakhir yang tadi masalah ya kiblat. Jadi begini yang betul. Jadi kalau di Mekah itu di Ka'bah itu kan jelas muter ya. Ya kan? Dia lurus apa tidak lurus? Tidak lurus, kalau lurus malah salah. Ini Ka'bah ya, Ka'bah nih. Kalau dia lurus begini, malah apa? Salah. Maka dia melingkar supaya menghadap ke Ka'bah. Nah sekarang di Indonesia 8.000 km kalau tidak salah.
kok dia tidak melingkar gitu kan? Kan gitu ya. Nah, perlu diketahui para jamaah sekalian, pertama nih secara ilmiahnya, kalau kita semakin dekat, itu kan kelihatan melingkar ya. Kalau semakin jauh, lingkarannya semakin apa? Tidak kelihatan, betul ya? Sana itu ya gini. Karena apa? Lingkarannya semakin besar, sehingga nampak lurus, betul ya? Jadi semakin jauh dari titik ini, maka semakin kelihatan lurus. Jadi lingkarannya besar. Nah, nanti kalau digambar akan kelihatan ya. Jadi kalau dia ini kelihatan lingkar, tapi kalau 100 meter aja itu masih kelihatan apa? Kelihatan lurus ya kan? Ini masih lurus kan? Kenapa? Karena semakin jauh. Jadi jangan takut. Kita di Indonesia nampaknya lurus, tapi sebenarnya kalau dilingkar betul-betul dari atas itu kelihatan melingkar. Jawaban yang kedua, kewajiban orang sholat kalau di depan Ka'bah harus melihat Ka'bah. Tidak boleh tidak. Tapi kalau dia terhalang dan jauh, maka kewajibannya adalah jihah, arah apa? Ka'bah. Jadi walaupun ada kelirunya, jangan khawatir. Allah Maha Pemaaf. Ini sudah arah. Ini kan sudah arah, Pak. Insya Allah tidak ada masalah. Ngerti, Pak? Itu dua jawaban secara ilmiah dan secara dari segi apa? Syariat. Kalau kita tidak bisa melihat Ka'bah, maka jihah arah. Dan arah ini tentu sudah diteliti oleh ahli astronomi, falak dan semisalnya, oleh ahli-ahli yang ada di Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia. Dan biasanya setiap tahun sekali, sekian tahun sekali ada perbaikan. Saya kira demikian insya Allah. Mohon maaf atas apabila ada kata-kata yang tidak sengaja, yang mungkin tidak berkenan. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berkah. Semoga Allah Ta'ala melunakkan hati kita, menuntun kita agar semakin dekat kepada kematian, semakin lurus, semakin di atas jalannya Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala mematikan kita di atas kebajikan, kebaikan, husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.